perkembangan IT. Pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi secara umum adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware atau perangkat keras, dan software atau perangkat lunak komputer. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Selain itu, fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam aktivitas manusia. Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengirim informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat perkembangan di bidang teknologi informasi. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa, maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas untuk jarak tertentu. Meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi, bahkan hilang. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang, sehingga manusia sekarang dapat mencoba memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya. Ditemukannya alfabet dan angka Arabik memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet atau dengan penulisan angka seperti M, C, M, X, L, I diganti dengan 1943. Teknologi dengan alfabet ini memudahkan dalam penulisan informasi itu. Kemudian, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, masa prasejarah 300 sebelum Masehi. Pada awalnya, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal, dan kemudian mereka lukis pada dinding-dinding gua. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti kendang, trompet yang terbuat dari tandung binatang, atau isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Yang kedua, masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pertama, masa
3000 sebelum Masehi untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda atau penyebutan, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, 2900 sebelum Masehi, penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Ketika digabungkan menjadi satu, akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. 500 sebelum Masehi, serat papyrus digunakan sebagai kertas. Kertas terbuat dari serat pohon papyrus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Ini menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. 1005 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diletakkan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditore dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Yang ketiga, masa modern 1400 Masehi. Yang pertama, tahun 1455, mesin cetak yang menggunakan plat huruf terbuat dari besi yang dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh John Gutenberg. Tahun 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama kali di dunia bekerjasama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikalnya. Hal tersebut didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun kata kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. 94 tahun sebelum komputer digital pertama ENIAC-1 dibentuk. Tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Goode dan Sir Charles Wheatstone yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Penemuan ini memungkinkan informasi dapat diterima dan digunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi oleh jarak dan waktu. Yang keempat, tahun 1861. Gambar bergerak yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film. Sekarang, pada zaman dulu, proyektor ini berkembang dengan sebutan layar tancap. Yang kelima, tahun 1876. Pada masa ini ditandai dengan toko Melville Dewey yang mengembangkan sistem penulisan desimal. Yang keenam, pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Kemudian, fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Midgley. Yang ketujuh, tahun 1899 dipergunakan sistem penyimpanan dalam tape atau pita magnetis yang pertama, tetapi pada masa ini penyimpanan masih bersifat analog, belum digital seperti masa sekarang. Yang ke-8, tahun 1923, pada masa ini ditandai dengan Steve Rockwin menciptakan tabung TV yang pertama. 1940, dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia
dua yang digunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada masa ini penggunaan hypertext sudah berkembang seiring dengan perkembangan desain website yang saat ini berkembang. Yang ke-11, tahun 1946, pada masa kurun waktu ini teknologi komputer digital pertama di dunia yang dinamai ENIAC telah dikembangkan. Walaupun belum begitu banyak pemakaian, tetap teknologi komputer sudah digunakan instansi tertentu. Tahun 1957, John Horney mengembangkan transistor planar. Teknologi ini memungkinkan pengembangan jutaan bahkan miliaran transistor dimasukkan ke dalam sebuah keping kecil kristal silikon. Kemudian USSR atau Rusia pada saat itu meluncurkan Sputnik sebagai satelit bumi buatan pertama yang bertugas sebagai mata-mata. Sebagai balasannya, Amerika membentuk Advanced Research Project Agency atau ARPA di bawah kewenangan Departemen Pertahanan Amerika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang militer. Tahun 1972, pada masa ini, Ray Tomlinson menciptakan program email pertama yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan teks. Email dapat dikatakan sebagai surat elektronik. Tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP atau IP yang dikembangkan oleh grup dari ARPA. Pada tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut dengan CSNET dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi diantaranya ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Tahun 1991, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika Trend dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. Pada tahun 1992, pembentukan komunitas internet, kemudian diperkenalkan istilah World Wide Web atau WWW oleh Trend. Pada tahun 1993, NSF membentuk Internet Needs untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT&T. Jasa registrasi oleh Network Solution INC dan jasa informasi oleh General Atomic (GRPNet). Pada tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai meraba ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh institut maupun lembaga pendidikan tinggi dan tak terkecuali perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi juga menjadi pusat inovasi untuk perubahan-perubahan melalui teknologi. 10 tren IT di tahun 2022 dari Artificial Intelligence AI sampai Virtual Reality atau VR. Yang pertama ada Artificial Intelligence AI dan Machine Learning. Yang kedua otomatisasi proses robotik atau RPA. Yang ketiga Hybrid Cloud. Yang keempat Edge Computing. Yang kelima LMS berbasis cloud. Yang keenam komputasi kuantum. Yang ketujuh teknologi 5G.
Yang ke-8 keamanan siber. Yang ke-9 Internet of Things atau IoT. Yang ke-10 realitas virtual dan realitas tertambah. Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning. Artificial Intelligence (AI) atau Machine Learning merupakan tren teknologi baru yang dikenal karena keunggulannya dalam pengenalan gambar dan ucapan, aplikasi navigasi, asisten pribadi smartphone, aplikasi berbagai kendaraan, dan banyak lagi. AI juga banyak digunakan oleh berbagai sektor industri di era teknologi saat ini dan sangat memungkinkan dapat menciptakan industri baru mulai dari pemrograman, pengujian, dukungan, dan pemeliharaan. Yang kedua, otomatisasi proses robotik (RPA). Robotic Process Automation (RPA) adalah salah satu teknologi perangkat lunak yang bekerja secara otomatis yang bisa digunakan untuk menafsirkan aplikasi, memproses transaksi, menangani data, dan bahkan membalas email. RPA secara positif mampu memudahkan beragam pekerjaan dan menganalisis dengan cepat dan akurat, juga menumbuhkan peluang karir bagi banyak profesional di bidang IT. Di sini lain kehadiran RPA akan banyak pekerjaan manusia yang diambil alih mesin ini. Hybrid cloud. Transformasi digital memunculkan teknologi baru, salah satunya adalah hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan kombinasi dari public cloud dan private cloud. Biasanya organisasi atau perusahaan penyimpanan data sensitif menggunakan layanan private cloud, sementara layanan lain disimpan di layanan komputasi publik. Hybrid cloud banyak digunakan oleh berbagai perusahaan berbasis teknologi untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan pada bisnis mereka. Indonesia dipilih Google menjadi basis dalam pengembangan pusat data layanan teknologi cloud ini. Edge Computing. Edge Computing (EC) sebelumnya komputasi awan telah menjadi arus utama dengan pemain utama mendominasi pasar. Adopsi komputasi awan atau Edge Computing (EC) terus berkembang dengan pemain utama seperti AWS, Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. LMS berbasis cloud. Learning Management System (LMS) berbasis cloud adalah LMS yang memungkinkan Anda mengakses dan menggunakan LMS tanpa harus menginstal perangkat lunak atau perangkat keras apapun. Untuk mengakses fitur lengkap dari solusi pembelajaran ini, Anda dan peserta pelatihan hanya perlu masuk ke portal web, yaitu situs penyedia layanan tersebut. Komputasi kuantum. Komputasi kuantum merupakan bentuk komputasi yang memanfaatkan fenomena kuantum seperti superposisi dan keterikatan kuantum. Teknologi ini juga terlihat dalam mencegah penyebaran virus corona dan untuk mengembangkan vaksin potensial. Berkat kemampuan untuk menayangkan, memantau, menganalisis, dan menindaklanjuti data dengan mudah apapun sumbernya. Komputasi kuantum juga banyak digunakan oleh perbankan dan industri keuangan lain untuk mengelola risiko kredit untuk perdagangan frekuensi tinggi dan deteksi penipuan. Teknologi 5G. Sebelum kita mengenal teknologi 3G dan 4G dalam menjelajahi internet menggunakan layanan berbasis data, meningkatkan bandwidth, dan lainnya secara cepat, di tahun 2021 kita menantikan lahirnya 5G, di mana layanan itu mengandalkan teknologi canggih seperti AR dan VR bersama dengan layanan game berbasis cloud seperti Google Stadia, Nvidia, GeForce Now, dan banyak lagi. Teknologi 5G juga diharapkan dapat digunakan di pabrik kamera HD yang membantu meningkatkan keselamatan dan manajemen lalu lintas, kontrol jaringan pintar, dan juga retail pintar. Keamanan siber. Sejalan dengan teknologi yang terus berkembang, tentunya membutuhkan keamanan siber yang mendukungnya. Tak salah bila tren keamanan siber dari waktu ke waktu akan terus berkembang dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan data. Internet of Things (IoT).
Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectronical systems (MEMS) dan Internet Things. Pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek misalkan orang dengan monitor, implan, jantung, hewan, peternakan dengan transport dan biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi machine to machine (M2M) di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Sebagai contoh yaitu smart kabel, smart meter, smart grid, sensor. Berikut realitas virtual dan realitas tertambah. Virtual realitas VR dan augmented reality AR dan extended reality atau AR merupakan tren teknologi 2001 lainnya, di mana dalam proses VR membenamkan pengguna dalam suatu lingkungan, sementara AR menyempurnakan lingkungan mereka. Tren teknologi ini utamanya digunakan untuk bermain game. Tren teknologi ini juga digunakan untuk pelatihan seperti halnya virtual ship, perangkat lunak simulasi yang digunakan untuk melatih kapten kapal angkatan laut, angkatan darat, dan penjaga pantai AS. AR dan VR memiliki potensi yang sangat besar dalam pelatihan, hiburan, pendidikan, pemasaran, dan bahkan rehabilitas setelah cedera dalam kedokteran. Itulah beberapa tren IT di tahun 2021. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, tentu saja ini tidak akan berhenti di sini. Akan ada banyak inovasi-inovasi ke depannya yang akan memudahkan pekerjaan Indonesia. Nah, perguruan tinggi bisa segera beradaptasi dengan teknologi ini. Seiring dengan perkembangan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, para pelaku IT mulai mengencar memanfaatkan kemajuan tersebut. Khususnya dalam bidang teknologi informasi, para pelaku IT dapat memperoleh kemudahan dalam setiap urusannya. Dunia bisnis sudah sangat berkompetensi di mana ada banyak persaingan untuk dapat terus berkembang. Diperlukan kreativitas, kegigihan, dan pengetahuan yang maju agar bisa bersaing dalam melihat banyak fungsi yang diperoleh dari teknologi informasi yang sangat jelas kalau kita akan sangat membutuhkannya. Sekian dari presentasi saya. Thank you.